Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk beribadah kepadanya, sehingga kita masih mungkin untuk meraih mulianya malam Lailatul Qadar. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersalawat kepadanya terlebih-lebih di bulan Ramadan ini kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang nuzulul Quran atau penurunan Al-Quran. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di 3 surat yang berbeda. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Kemudian ayat yang kedua surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kemudian ayat yang ketiga surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Di 3 ayat yang berbeda ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita kapan Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama diturunkan, kata Allah, di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, di bulan yang pada hari ini kita berada di dalam. Yang kedua adalah fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi, malam yang diberkahi. Kemudian ayat yang ketiga surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, pada malam Qadar. 3 ayat ini sama-sama menceritakan kapan diturunnya Al-Qur'an. Namun secara pastinya diturunnya kapan, itu para ulama berbeda pendapat. Namun yang jelas diturunkan di bulan Ramadan. Di hari keberapanya para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang paling kuat di malam ke-17 Ramadan. Kata Ibnu Abbas rahimahullah, pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Sekaligus satu kali di bulan Ramadan ini Allah turunkan. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Rasulullah atau ke bumi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kepada umatnya itu selama 23 tahun. Selama 23 tahun, jenjang 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Itulah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, ada ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan peristiwa pada saat itu. Ada yang berkenaan dengan pertanyaan para sahabat pada saat itu. Atau tidak ada peristiwa sama sekali Allah turunkan. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yas'alunaka." Banyak sekali ayat yang berkaitan dengan para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Yastaftunak, misalnya, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." "Yas'alunaka madza yunfiqun." "Yas'alunaka 'anil ahillah," dan lain sebagainya. Maka setelah para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah tentang hukum sesuatu, turun wahyu dari Allah. Misalnya ayat yang turun berkaitan dengan peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang melawan kafir Quraisy, melawan
kumpulan-kumpulan orang yang kafir menyerang kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah dan sahabatnya tidak sempat menunaikan sholat, saking kan sibuknya menghadapi mereka. Maka turun surat atau ayat surat An-Nisa, ayat yang menceritakan tentang sholat pada saat peperangan. Maka perbedaannya adalah di bulan Ramadan itu satu kali sekaligus Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah setelahnya baru berangsur-angsur selama 23 tahun. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami menurunkannya di Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam yang kebaikannya pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Jadi kebaikan di pada malam hari itu lebih baik daripada jumlah 1000 bulan itu. Di malam kita menunaikan sholat di malam Lailatul Qadar, maka kebaikan sholat di malam yang kita tunaikan itu lebih seolah-olah kita melaksanakan sholat itu 1000 bulan lebih banyaknya. Subhanallah. Maka ini hadiah bagi kita umat Rasulullah SAW. Kemudian Lailatul Qadar itu ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, yaitu Lailatul Qadar, yaitu Lailah al-Mubarakah, malam yang penuh keberkahan di dalamnya. Keberkahan di bulan Ramadan ini, tepatnya di Lailatul Qadar, begitu banyak, penuh, memenuhi, menyelimuti bumi. Maka malaikat turun. Kenapa malaikat turun? Karena kebaikan yang begitu banyak. Sangat banyak kebaikan di bumi ini, maka turun malaikat. Atau malaikat turun mendoakan kaum muslimin yang beribadah pada malam hari itu, sehingga jadilah itu kebaikan bagi kaum muslimin. Maka kata para ulama, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan atau keberkahan di hari itu dari mulai terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Maka selama itulah kebaikan ada. Setelahnya tidak ada lagi kebaikan. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turunnya Al-Qur'an ini merupakan kemuliaan bagi dunia, bagi bumi, bagi kaum muslimin seluruhnya, bahkan bagi seluruh alam. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang menerangkan daripada petunjuk. Maka Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia yang disebutkan di situ secara seluruhnya. Maka beruntunglah orang-orang yang mau mengambil petunjuk dengan Al-Quran. Maka nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran adalah suatu peristiwa yang begitu besar, peristiwa yang membawa sejarah baru atau tonggak kehidupan bagi umat Islam, yaitu Al-Quran, kitab yang penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu, kitab sebagai penutup dari kitab-kitab yang terdahulu yang Allah turunkan kepada Nabi, yang juga sebagai Nabi penutup daripada Nabi-Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra ayat yang ke-105, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Maka dengan hak atau dengan sebenar-benarnya kami turunkan Al-Quran itu, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dengan kebenaran juga dia turun. Dengan kebenaran kami menurunkannya. Benar-benar Al-Quran itu turun dari kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu turun
membawa kebenaran. Jadi segala sesuatu yang ada di Al-Quran adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengertian Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin Jibril alaihi salatu wassalam al-muta'abbad bitilawatihi al-manqul ilaina bitawatur. Itu pengertian Al-Quran yang singkatnya. Dia adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan siapapun, tapi perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril atau digelar dengan Al-Amin, nama daripada malaikat Jibril, yang merupakan ibadah apabila kita membacanya al-manqul ilaina, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Itulah pengertian Al-Quran. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari untuk itu kita memuliakan Al-Quran di bulan ini, bulan suci Ramadan, disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Perbanyak kita membaca Al-Quran, perbanyak kita menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa memiliki keinginan ya, untuk menjadi hufazul Quran atau ahlul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kalau kita belum mampu, maka harus kita tanamkan kepada diri kita bahwasanya kelak anak saya harus menjadi menghafal Al-Quran. Itu harus mesti. Kalau nanti ternyata waliyadzubillah ya, ini keinginan kita yang harus kita benar-benar kita upayakan sehingga berhasil memang. Kalau ternyata memang waliyadzubillah pada rumah tidak juga, maka kita harus juga berazam cucu kita. Tidak juga ya seterusnya. Pokoknya generasi kita mesti ada yang hafal Al-Quran. Ini mesti. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan bulan yang mulia ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran yang mulia, kalamullah yang mulia yang kita tanamkan di dalam hati kita, juga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Lailatul Qadar yang insyaallah kita berusaha bersusah payah untuk mencarinya, kemudian kita memperolehnya, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semoga bermanfaat. Saya sudahi sampai di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.